A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat KSM, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KSM, ketika kita mencintai seseorang, maka sudah barang tentu kita ingin mengetahui seluk-beluk orang tersebut dan mengetahui riwayat hidup orang tersebut, siapa saja yang bersama beliau dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengangkat sebuah tema tentang sosok ibu susu daripada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin kalian sudah pada tahu, yang namanya sangat terkenal dan populer, yaitu Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini setelah beliau mendapat mandat dari kakek Rasul SAW Abdul Muthalib untuk menjadi ibu susu Nabi Muhammad, kehidupannya berubah total. Yang sebelumnya rezekinya cupet, onta-ontanya kurus. Setelah Halimatus Sa'diyah menerima tugas untuk menjadi ibu susu Rasul, maka kehidupannya berubah menjadi dipenuhi keberkahan. Onta-ontanya yang kurus, yang tidak memberikan susu, berubah menjadi lancar susunya, sehingga Halimatus Sa'diyah tenang dapat memberikan anak-anaknya susu daripada onta tersebut. Nabi Muhammad SAW dalam sejarah disebutkan beliau tinggal 4-5 tahun di kabilah Bani Sa'ad. Para sejarawan menuliskan bahwa Rasulullah sangat menaruh hormat kepada ibu susunya tersebut, yaitu Halimatus Sa'diyah. Dan seringkali Rasul itu memberikan hadiah dan merefleksikan kedermawanan beliau terhadap ibu susunya tersebut. Ayah daripada Halimatus Sa'diyah adalah Abu Du'aib Abdullah ibn Haris ibn Syajnah Sa'di dari kabilah Sa'ad ibn Bikr ibn Hawazin. Sementara suami daripada Halimah bernama Haris ibn Abdul Uzza dan kunyahnya Abu Kabsyah. Dan sepertinya sebab mengapa Quraisy memanggil Rasulullah dengan Ibn Abi Kabsyah mungkin dikarenakan hal ini. Rasulullah SAW pertama kali yang menyusui beliau adalah pembantu Abu Lahab yang bernama Suwaibah. Namun hal ini hanya berjalan beberapa hari karena kemudian Abu Lahab melarang Suwaibah untuk memberi susu kepada Nabi Muhammad atas desakan istrinya sendiri. Setelah terbitnya Islam, Halimatus Sa'diyah datang kepada Rasul beserta suaminya, dan kedua-duanya berbaiat kepada Rasulullah dan masuk Islam. Dan mengenai bagaimana kisahnya Halimatus Sa'diyah menjadi ibu susu daripada Rasulullah SAW, Halimatus Sa'diyah menceritakan sendiri dengan lisannya bahwasanya di saat itu Mekah memiliki satu budaya di mana bayi-bayinya dan anak-anak kecil itu agar supaya menjadi fasih lisannya, mereka dititipkan ke kabail atau suku-suku yang tinggal di gurun atau biasa disebut suku Badui. Halimah saat itu di tahun pacaklik dan kehidupannya menjadi sulit karena pertanian juga tidak menghasilkan, kekeringan begitu menyulitkan kehidupan Halimatus Sa'diyah.
Oleh karena itu Halimah beserta 9 wanita dari kabilahnya dalam rangka mencari upah, mereka datang ke Mekah untuk menjadi ibu susu daripada anak-anak orang-orang kaya di Mekah. Akan tetapi dikarenakan onta daripada Halimatus Sa'diyah ini sangat kurus, dikarenakan saat itu juga paceklik, onta Halimah sangat kurus sekali. Dan karena itu onta Halimah ketinggalan, selalu ketinggalan dalam perjalanan menuju Mekah. Dan akhirnya Halimah sampai di Mekah terlambat. Oleh karena itu 9 wanita yang berangkat duluan daripada Halimatus Sa'diyah sudah mendapatkan terlebih dahulu bayi-bayi yang untuk disusui oleh mereka. Sedangkan tersisa 1, yaitu cucu daripada Abdul Muthalib. Dikarenakan beliau ini yatim, maka tidak seorang pun dari 9 wanita dari kabilah Bani Sa'ad itu yang bersedia untuk menyusui Rasulullah SAW. Karena mereka khawatir upahnya tidak akan sesuai, karena Nabi Muhammad adalah yatim dan dibesarkan oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Dan dikarenakan Rasulullah SAW melewati hari-harinya di saat beliau kecil bersama dengan kabilah Bani Sa'ad ibn Bikr ibn Hawazin, maka beliau mengatakan, aku adalah lelaki Arab yang paling fasih. Setelah Halimah menerima Rasulullah SAW untuk disusui, kehidupannya penuh berkah dan penuh kemelimpahan. Dan dikarenakan kemiskinan yang beliau alami, air susunya waktu itu tidaklah lancar. Dan beliau sendiri kesulitan memberi susu kepada anak kandungnya sendiri. Tetapi setelah beliau menerima Rasul untuk disusui, maka saat itu juga air susunya jadi melimpah. Bahkan onta Halimatus Sa'diyah yang dulunya lemah dan kurus, sekarang sudah banyak memberikan susu dan menjadi kuat. Sehingga saat Halimatus Sa'diyah itu pulang dari Mekah menuju kampung halamannya di sekitar Mekah, itu onta sudah menjadi kuat dan berubah memberikan susu yang melimpah. Dan dalam perjalanan pulang, onta Halimah lah yang paling di depan dan paling kuat berjalan. Dan Halimah meyakini bahwa semua itu adalah berkah kehadiran dan keberadaan daripada bayi Bani Hashim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Setelah Rasulullah SAW berumur 2 tahun, Halimah memberhentikan air susunya, atau istilahnya menyapi, kalau bahasa Jawa itu disapi, tidak lagi memberikan susu kepada Nabi Muhammad. Dan beliau pergi ke Mekah untuk menemui Sayyidah Aminah binti Wahab, ibunda daripada Nabi Muhammad SAW. Namun dikarenakan Halimah melihat keberkahan yang melimpah daripada kehadiran Nabi Muhammad SAW, Halimah meminta izin kepada Sayyidah Aminah binti Wahab untuk agar supaya Nabi Muhammad diizinkan dibawa kembali ke kampung halamannya tersebut. Dan dengan desakan daripada Halimah, dan dikarenakan juga lagi terjadi wabah di Mekah dan kekhawatiran Sayyidah Aminah daripada Nabi Muhammad nanti tertulari wabah tersebut, akhirnya Halimah kembali diizinkan untuk membawa Nabi Muhammad ke rumahnya. Setelah sekian tahun setelah Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah, Halimah mendatangi Mekah dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Halimah mengutarakan kesulitan hidupnya. Kemudian Nabi Muhammad berbicara dengan Sayyidah Khadijah dan menceritakan kesulitan yang sedang dihadapi oleh ibu susunya tersebut.
Kemudian Nabi Muhammad menghadiahkan beberapa ekor kambing dan unta kepada Halimatus Sa'diyah. Ada kalanya dalam rangka menghormati ibu susunya tersebut, tatkala Halimah datang kepada Rasulullah, Rasulullah menghamparkan abahnya, menghamparkan serbannya di tanah agar kemudian diduduki oleh ibu susunya tersebut. Menurut riwayat, Halimah wafat sebelum Fathul Mekah, yaitu pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah Qamariyah. Setelah Fathul Mekah, tatkala Rasulullah SAW bertemu putri daripada Halimah yaitu Syaima, Rasul bertanya tentang keadaan Halimatus Sa'diyah, dan saat itulah Syaima mengabarkan bahwasanya Halimatus Sa'diyah telah meninggal dunia. Kemudian Rasulullah SAW meneteskan air mata beliau dan beliau menanyakan keadaan keluarga yang lain. Kemudian Rasulullah memberikan hadiah kepada Syaima, saudara sesusunya tersebut. Namun ada riwayat lain yang menyatakan bahwasanya Halimah meninggal setelah perang Hunain pada bulan Syawal tahun 8 Qamariyah di wilayah yang bernama Ja'ranah, dan Rasulullah sangat menghormati beliau. Sahabat TKSM, cukup sekian dahulu pertemuan kita. Insya Allah kita lanjutkan dengan sesi-sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.